Monos adalah kisah bertahan hidup di gunung terpencil di Amerika Latin. Film ini melacak sekelompok prajurit dan pemberontak muda dengan nama seperti Rambo, Smurf, Bigfoot, Wolf, dan Bom Bom yang terus mengawasi tahanan Amerika yang mereka sebut Doktora, yang diperankan oleh Julianne Nicholson. Komando remaja melakukan latihan militer pada siang hari dan menikmati hedonisme muda pada malam hari. Sebuah keluarga yang tidak konvensional terikat bersama di bawah kekuatan bayangan yang hanya dikenal sebagai organization. Cover film Monos hanyalah awan biru. Tidak ingin terjebak, maka ada baiknya untuk menonton trailernya terlebih dahulu. Tapi sebenarnya sinematografinya keren di hutan dan di sungai. Melihat sedikit sinopsis, ini adalah film camp pelatihan perang yang disutradarai oleh Alian Rolandes yang berbahasa Spanyol. Lokasi syuting film ini diambil di Taman Nasional Cingasa, Kolombia. Film dimulai dengan sekumpulan remaja yang menutup mata sambil main bola. Layaknya mereka sedang latihan mencetak gol ke gawang dengan mata tertutup. Scene berganti, mereka bawa senjata dan ada komandan yang tubuhnya kerdil. Dari sini kita bisa paham bahwa mereka seperti prajurit. Muncul juga satu tokoh perempuan bernama Doktora. Selain ditugaskan menjaga Doktora, Monos juga diminta menjaga sapi perah yang bernama Shakira untuk konsumsi mereka sehari-harinya oleh organization. Organization digambarkan sebagai pihak tinggi yang memiliki otoritas besar dan berseteru dengan Amerika Serikat. Pihak organization mengirim mensajero yang diperankan oleh Wilson Salazar yang sesekali akan mengawasi para tentara remaja tersebut. Landes menggambarkan Monos sebagai para remaja emosional yang labil. Bukan hanya dalam perkara temperamen yang mudah marah, tetapi lebih terlihat pada teriakan-teriakan mereka yang melebih-lebihkan emosi. Selain amarah, ada juga teriak senang yang berlebihan. Ada bara yang meluap-luap hampir di semua tokohnya. Pengenalan tokoh dimulai dari Lady dan Wolf, pasangan baru di camp mereka, dan yang lainnya merayakan pesta ala anak muda untuk merayakan Wolf dan Lady. Mereka disorot kissing dan point of view yang memberi isyarat kalau rating Monos untuk 17 tahun ke atas. Hari berganti dan mulai terjadi konflik saat Doc tidak sengaja menembakkan peluru ke arah sapi. Dan lucunya di situ Doc gali kuburan yang awalnya dikira buat kuburan si sapi, tapi ternyata malah dia yang dipendam di tanah. Terus ditutup asbes yang diganjal pakai batu. Mungkin ini sejenis hukuman dari Wolf karena Wolf ini pimpinan kelompok mereka. Dan Wolf yang akan bertanggung jawab nanti ke militer soal matinya si sapi Shakira. Sapi yang sudah mati disarankan dagingnya dimakan saja. Akhirnya Shakira dikuliti rame-rame. Wolf yang tahu hal tersebut makin stres dan akhirnya memilih bunuh diri. Sepertinya dia menembak dirinya sendiri karena kita tidak melihat secara langsung. Hanya implisit saja dia menunjukkan ekspresi wajah yang kecewa. Dan ada suara tembakan, kemudian semua orang diam dan menengok ke arah belakang mereka. Si Lady lagi galau ceritanya. Pas malamnya sambil makan daging Shakira, mereka diskusi mau laporan seperti apa. Dan Rambo mengusulkan bilang bahwa Wolf yang bunuh Shakira, kemudian akhirnya dia bunuh diri. Mungkin kita akan sedikit bingung memahami maksud dari film Monos karena film ini ambigu sama seperti film bokeh. Yang bisa kita cermati di sini adalah kondisi alam di Kolombia itu yang keren. Taman nasionalnya indah. Terus kalau untuk makna filmnya mungkin adalah bahwa sesungguhnya saat kondisi terdesak manusia akan terlihat sifat aslinya, dan juga ia akan melakukan apapun demi keselamatannya sendiri, sekalipun itu membunuh manusia lain.
Suatu ketika pangkalan Monos diserang dan Doktora berada di bawah pengawasan Swedi yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan dibunuh jika pasukan lawan mencoba menyelamatkannya. Lalu mereka tiba-tiba berpelukan ketika bunker tempat mereka bersembunyi ditembaki. Keesokan harinya Bigfoot mengumumkan bahwa Monos memenangkan pertempuran dan Monos akan dipindahkan ke hutan. Tidak lama setelah mereka pindah ke hutan, Doktora melarikan diri. Informasi ini mereka dapatkan dari Smurf ketika mereka tengah asik berenang di sungai. Bigfoot sangat marah, merusak radio, dan mendeklarasikan Monos independen dari organisasi tanpa nama yang mereka layani. Doktora kemudian menyusuri aliran sungai, berbekal parang yang sudah ia siapkan sebelum kepindahan mereka ke dalam hutan. Di tengah pelariannya, Doktora diserang lebah penyengat, sampai akhirnya ia kehujanan di tengah keputusasaannya mencari jalan keluar dari lebatnya hutan. Setelah melewati malam yang panjang seorang diri di tengah hutan, saat Doktora berusaha menyeberangi jembatan, ia kembali disergap dan ditangkap oleh Smurf dan Lady. Setelah berhasil diringkus, Bigfoot menuntut agar Rambo merantai tahanan itu ke pohon. Rambo melakukannya tetapi mulai menangis. Bigfoot bahkan lebih marah. Mensajero kembali untuk memeriksa Monos dan menemukan bahwa Lady dan Bigfoot telah memulai hubungan seksual tanpa persetujuan. Dia memaksa para Monos untuk melakukan latihan yang lebih berat dan mengakui kepadanya bahwa mereka telah melakukan pelanggaran satu sama lain. Smurf mengatakan bahwa itu adalah Doc yang membunuh Shakira dan mengatakan bahwa Bigfoot berkata tentang kemerdekaan Monos. Mensajero mengumumkan bahwa dia akan membawa Bigfoot untuk dievaluasi oleh otoritas organisasi. Namun selama perjalanan di atas kapal motor, ketika Mensajero berhenti untuk buang air kecil, ia ditembak oleh Bigfoot dari arah belakang. Setelah Mensajero tewas, Bigfoot kembali ke camp. Sebagai hukuman atas apa yang diucapkan kepada Mensajero, Bigfoot memerintahkan anggota Monos untuk mengikat Smurf ke pohon. Pada malam hari, Rambo mencoba untuk membebaskan Smurf, tetapi Lady menghentikannya. Kemudian Rambo melarikan diri. Ia kemudian mendapati sebuah perahu di mana ia ditangkap oleh pemiliknya yang menyelam di seberang sungai untuk mencari emas. Dia membawa Rambo ke rumahnya, di mana Rambo bertemu keluarga pria ini. Mereka memberinya makan dan tempat tidur. Swedi membawa Doktora yang lehernya dirantai untuk berenang. Ia mengawasi Doktora dari atas ranting pohon. Namun tak lama kemudian Swedi segera bergabung dengan Doktora. Setelah berada di dalam air, Doktora mengambil kesempatan untuk membunuh Swedi. Ia lalu memutuskan ikatan rantai dengan sebuah batu. Doktora kemudian kembali ke camp dan dia menemukan Smurf terikat dan mengambil sepatu bootnya. Smurf memohon kepada Doktora untuk membawanya bersamanya, tetapi permintaan itu ditolak oleh Doktora. Monos akhirnya melacak keberadaan Rambo dan menyerang rumah, kemudian membunuh pemilik rumah dan istrinya. Namun Rambo dengan sigap berhasil melarikan diri. Televisi di latar belakang melaporkan bahwa Doktora terlihat di hutan dan dipahami bahwa dia akan segera diselamatkan oleh pihak berwenang. Sementara Bigfoot dan Bom-Bom mengejar Rambo yang melompat ke sungai. Mereka terbawa oleh aliran air sungai yang mengalir deras. Pada akhirnya Rambo muncul di tepi sungai dan dijemput oleh helikopter militer yang pilotnya melaporkan melalui radio bahwa mereka telah menemukan seseorang yang tak dikenal. Ketika helikopter tiba di kota tetangga, salah satu tentara menghubungi komandannya. Berulang kali bertanya apa yang harus dilakukan dengan tawanan ketika Rambo mulai menangis.
Di akhir film sebenarnya menyisakan tanda tanya ketika Rambo menatap kamera lalu tiba-tiba gelap. Bisa dibilang ending dari film ini sebenarnya tidak jelas, atau mungkin sang sutradara memang sengaja membuat para penonton untuk bertanya-tanya dan berimajinasi tentang akhir dari film ini.